Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Support Repri dengan cara belanja smartphone kebutuhan kalian di Gadget Mart di link deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga gunakan kode di samping ini agar kalian dapat diskon tambahan 10% setiap kali kalian belanja di seluruh cabang Gadget Mart. Hai, welcome back. Yap, jadi di video kali ini berhubung ada yang request juga untuk Repri bikin cover kedua smartphone ini ya, dikomperkan ya. Tapi sebenarnya Repri bingung juga sih, pengen bikin atau enggak cover kedua HP ini, karena dari segi harga jauh lebih mahal yang ini gitu loh. Karena mungkin dari kemarin-kemarin sih, kalau misalnya kalian yang nonton video review Repri mungkin dan Persus juga, pasti kalian tahu kalau ini selalu kasih lebih gitu loh ya. Jadi kita coba aja compare kedua smartphone ini, apakah memang benar walaupun ini harganya lebih murah memberikan sesuatu yang lebih ya. Jadi kita mulai di desain dulu ya. Kedua smartphone ini kalau untuk didesain jelas banget lebih premium yang ini. Aku bukannya mau bagaimana, cuman dari bahannya aja, polikarbonatnya ini terlihat polikarbonatnya lebih premium gitu ya maksud aku. Dan desainnya juga terlihat lebih mewah yang ini gitu loh ya. Mungkin maklum lah karena harganya lebih mahal gitu. Sedangkan untuk yang ini ya standar gitu, biasa aja, nggak wah-wah banget gitu, standar aja kalau untuk didesain. Kalau untuk Realme ini, untuk desain bodinya, kalau menurut aku pribadi terus terang mirip, persis sama, desainnya sama untuk kedua smartphone ini. Paling pembedanya itu dari peletakan lensa dan kemudian pop-up-nya aja, itu perbedaannya. Kalau untuk lensa sendiri ya, untuk Realme ini peletakan lensanya itu berjejer ke bawah di pojok kanan atas. Kalau ini ya untuk F11 Pro ini yaitu peletakan kameranya berjejer ke bawah di tengah ya, sejajar dengan ini pop-up-nya. Untuk di bagian depannya nih, ini kita bisa melihat jelas banget kalau untuk di Realme ini masih ada water drop screen-nya gitu loh. Jadi kameranya masih ada di depan tuh, water drop screen. Sedangkan untuk yang F11 Pro ini memang benar-benar plong gitu. Ini nggak ada sama sekali menghalang entah itu water drop screen atau apa ya. Oke, kita lihat di bagian sisinya. Untuk sisi di bagian sebelah atas itu kalian bisa jelas banget ngelihat di sini ada perbedaan. Kalau untuk yang F11 Pro ini jelas banget ada tempat pop-up kameranya, kemudian ada lubang mikrofon video recording ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini jelas banget kalian bisa melihat di sini ada lubang mikrofon telepon, kemudian ada lubang headset, dan kemudian ada lubang speaker, dan ini lubang casnya. Kalau untuk lubang charger itu jelas banget terlihat perbedaannya. Untuk yang F11 Pro ini masih micro USB biasa, sedangkan untuk yang 5 Pro ini sudah Type-C ya. Kemudian kita lihat di bagian sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan ini sama-sama ada tombol power, cuman perbedaannya kalau untuk di F11 ini ada baki slot SIM dan memory card-nya. Kalau untuk di sisi sebelah kiri itu sama-sama ada tombol volume, cuman bedanya di sini untuk Realme itu di sini ada baki slot SIM dan memory card. Jadi kalau misalnya overall, kalau aku ngelihat, jujur sih sebenarnya kalau misalnya aku berkomentar mana yang premium dari desain dan bentuk, itu kayaknya lebih premium yang ini dah ya, menurut gua gitu. Untuk di sektor layar, kalian yang mungkin penasaran spesifikasi, resolusi, PPI dan lain sebagainya, kalian bisa cek di sebelah aku itu ada kolom ya, menunjukkan spesifikasi kedua smartphone ini ya, perbedaan kedua smartphone ini. Dan untuk layar sendiri ya, yang jelas banget terlihat perbedaannya itu dari water drop screen-nya ya, itu jelas banget ya. Karena F11 ini dia sudah pop up, jadi ya full itu. Yang Pro ini, F11 Pro ini jadi full, nggak ada lagi sesuatu yang mengganggu gitu loh. Kalau untuk
yang Realme 5 Pro ini masih ada water drop screen yang mungkin kalau menurut aku masih mengganggu pemandangan gitu loh. Kalau ini kan memang plong banget ya, perbedaannya di situ. Dan kalau untuk kualitas layar kayaknya aku rasa nggak terlalu signifikan sih kedua smartphone ini. Cuman ada perbedaan jelas banget kalau misalnya kita melihat, misalnya kalau kalian membuka layar warna putih, maksudnya membuka bagian menu atau mungkin apa yang menampilkan warna putih. Kedua smartphone ini jelas banget menunjukkan perbedaannya. Kalau untuk yang F11 Pro ini dia layarnya itu lebih putih pucat gitu ya, putih biasa gitu. Kalau untuk yang ini, yang Realme 5 Pro ini warnanya itu lebih sedikit menguning. Jadi lebih kalem dan sedikit lebih clear di sini sih. Kalau untuk kualitas layar, kalau misalnya kita lihat dengan seksama ya gitu. Tapi kalau misalnya kita sama-sama bawa ke bawah sinar matahari, kualitas kedua smartphone ini nggak beda-beda jauh, kualitas layarnya hampir serupa. Cuman yang perbedaan jelas nampak itu dari karakteristik layarnya ya. Kalau misalnya kalian melihat di objek warna putih, itu jelas banget nampak. Itu perbedaan kualitas layar kedua smartphone ini. Kalau misalnya kalian penasaran dengan dapur pacu, spesifikasi atau jeroannya, kalian bisa cek di samping aku ini. Ini aku sajikan spesifikasi kedua smartphone ini ya. Silahkan kalian sambil baca juga. Ya kalau misalnya kita melihat di user interface kedua smartphone ini ya, OS bawaannya, ya mungkin bisa dibilang kalau untuk Color OS bisa dibilang yang ini untuk Realme 5 Pro ini Color OS yang terbaru. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Kalau untuk yang di sini ini masih Color OS yang bisa dibilang masih lama gitu. Color OS mungkin yang terdahulu gitu. Dan ada perbedaan ya. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat perbedaan mencolok Color OS yang versi dulu dan versi sekarang, itu jelas banget pada toggle-nya. Kalau misalnya kalian jeli, kalian buka toggle kedua smartphone ini ya. Untuk Color OS yang dipakai Oppo ini masih Color OS yang lama. Jadi toggle-nya itu masih berbentuk kotak-kotak ya. Ini ciri-ciri Color OS yang lama. Sedangkan kalau untuk Color OS yang baru, toggle-nya itu berbentuk bulat. Itu perbedaannya. Dan kemudian lagi yang perbedaan paling mencolok lagi, perbedaan Color OS lama dan baru itu, ini kalian bisa lihat di sini app draw ya. Untuk Color OS yang lama itu nggak memiliki app draw, atau bisa dibilang seperti aplikasi atau mungkin tampilan layar depan yang bisa kita setting gitu ya. Kalau untuk yang Color OS baru itu sudah punya app draw seperti punya Samsung gitulah, atau mungkin Google murni. Jadi perbedaannya di situ. Kalau untuk F11 ini dia nggak ada app draw. Jadi semua aplikasi yang terinstall di smartphone ini itu semua terpampang di layar depan. Dan misalnya kita swipe dari bawah ke atas itu nggak bisa. Tapi kalau untuk yang Color OS yang baru, ini bisa kita atur, bisa kita hilangkan atau mungkin kita munculkan. Kalau kita swipe dari bawah ke atas seperti ini ya, ini akan muncul semua aplikasi yang terinstall di smartphone. Jadi di situ perbedaan user interface kedua smartphone ini. Jadi di sini kalau misalnya kita buka di user interface kamera, kedua smartphone ini user interface kameranya memang persis sama-sama. Ya, maklumlah karena sama-sama satu perusahaan, sama-sama Color OS, jadi user interface kameranya ya pasti sama gitu, nggak berbeda. Tapi kalau kita melihat dari fiturnya itu jelas banget ada perbedaan. Jadi di sini kita cek sama-sama ya guys, apakah ada perbedaan. Kalau dilihat di sini perbedaan yang mencolok banget itu di Ultra 48 megapiksel. Kalau untuk Realme 5 Pro ini dia memiliki fitur Ultra 48 megapiksel. Kalau untuk di F11 Pro ini nggak ada. Malam ada, sama-sama ada, panorama sama-sama ada, mode bakar sama-sama ada, selang waktu sama-sama ada, kemudian slow motion sama-sama ada, dan ultra makro. Di Realme 5 Pro ada ultra makro, di sini nggak ada ya. Dan kemudian ada fitur ultra lebar atau wide angle ya. Di sini ada fitur ultra lebar atau wide angle, di sini masih nggak ada di situ. Kemudian ada perbedaan lagi kalau misalnya kalian buka video recording ya. Coba kita cek di sini ya. Jadi di sini aku sudah coba cek untuk di F11 Pro ini untuk video recordingnya nggak bisa 60 frame per second. Kalau yang ini memang bisa 60 frame per second. Bahkan dari Realme 3 Pro kemarin sudah bisa 60 frame per second untuk video recording kamera belakangnya. Ya jadi di situ ada beberapa perbedaan yang
jelas banget bisa kita temukan antara kamera Oppo F11 dan Realme 5 Pro. Mungkin kalau misalnya kalian penasaran nih bagaimana kualitas video recordingnya, kualitas kameranya, mari kita sama-sama tes, kita sama-sama berfoto ya. Jadi di tes kali ini Repri bakal coba berfoto di dalam ruangan dalam kondisi yang gelap gulita dan di luar ruangan yang kaya akan cahaya. Jadi apakah ada perbedaan antara kedua smartphone ini? Ayo kita coba tes sama-sama. Dan ini untuk kamera belakangnya ya. Nih video recordingnya di ruangan yang sama, ruangan minim cahaya. Kalian bisa cek apakah ada perbedaan. Ini aku sambil jalan ya. Aku berada di dalam ruangan yang minim cahaya. Kamera depannya. Apakah ada perbedaan? Dan ini untuk kamera belakangnya ya, kalian bisa lihat kayaknya jelas deh, aku bisa ngelihat perbedaannya. Ya perbedaannya dari frame per secondnya gitu. Kalau untuk Realme ini kan sudah 60 frame per second, kalau untuk F11 ini masih belum bisa gitu perbedaan yang jelasnya. Cuman kalau untuk perbedaan detailnya kalian coba cek sendiri aja ya, kalian lihat apakah ada perbedaan atau tetap sama gitu hasil kedua smartphone ini gitu. Jadi ini aku di luar ruangan ya. Ini video recording kamera depannya, kalian bisa lihat sambil kalian cek perbedaannya ya. Kira-kira sudah kalian temukankah perbedaannya? Oke, jadi perbedaan desain kedua smartphone ini sudah Repri tunjukkan ke kalian perbedaannya. Kemudian fitur kedua smartphone ini sudah Repri tunjukkan juga ke kalian perbedaannya. Dan spesifikasinya juga sudah Repri tunjukkan juga perbedaannya. Kemudian video recordingnya sudah Repri tunjukkan juga perbedaannya. Dan hasil fotonya sudah Repri tunjukkan juga perbedaannya ke kalian. Jadi kira-kira buat yang komen ya, yang request, dan mungkin yang lagi bingung pilih antara yang mana kedua smartphone ini, kira-kira kalian lebih selera dengan yang mana antara kedua smartphone ini? Coba kalian komen di bawah ya.
Kayaknya cukup sekian aja video review dan versus smartphone dari Repri. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi, sudah request. Misalnya kalian pengen request, pengen tanya ke Repri, silahkan kalian komen di story Instagram Repri. Ya, kayaknya cukup sekian aja video reaction. Video review dari Repri. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.